Pemirsa, ada momen yang tidak biasa terjadi dalam sidang paripurna Kabinet Jokowi Ma'ruf pada Senin siang. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto duduk bersebelahan langsung dengan Presiden Jokowi, Wapres, dan juga 4 Menko. Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto duduk di samping Presiden Jokowi, sejajar dengan Wapres Ma'ruf Amin, serta dengan Menko Polhukam Hadi Cahyanto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Binsar Panjaitan, serta Menko PMK Muhadjir Effendi. Penempatan duduk Prabowo tidak biasa dilakukan saat rapat kabinet. Pada rapat-rapat sebelumnya, Prabowo duduk bersama Menteri Non-Menko. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengkonfirmasi posisi duduk Prabowo dalam sidang kabinet paripurna kali ini sebagai presiden terpilih. Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi, sama saja ngurusnya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan. Hal seperti ini, sekali lagi, prosedur birokrasi yang rumit juga masih ada dalam praktek di lapangan. Hal seperti ini mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah kita. Oleh karena itu saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur. Jokowi takut Prabowo perlakukan Gibran seperti Ma'ruf Amin. Bisa saja begitu kan? Karena wakil presiden itu bisa saja dijadikan ban serep begitu, kayak Ma'ruf Amin dikunci, mereka tidak berkutik kemana-mana begitu seorang Jokowi, kemana-mana seorang Jokowi. Kalau Prabowo memperlakukan Gibran seperti itu sudah jelas mereka sudah di depan mata. Ya, kenapa? Karena kalau Gibran semakin diberikan panggung di situ, ya bahkan ya Gibran terasa presiden walaupun mereka wakil presiden. Kita lihat saja, belum dilantik saja sudah belusukan hari ini ya. Di beberapa pasar-pasar yang ada di di Jakarta begitu sudah mereka belusukan. Padahal mereka belum dilantik. Janjinya luar biasa, akan memberesi ini, memberesi itu dan sebagainya begitu. Ya mirip 11-12 lah dengan mereka. Siapa itu? Tidak boleh disebutkan. Yang penting masyarakat sudah tahu. Ya, inilah politik kita begitu kan. Makanya seorang Prabowo itu kalau masih ada bayangan-bayangan ini dan itu ya, maka tidak bisa mereka memimpin bangsa kita. Kenapa? Karena seorang Jokowi, seorang Prabowo di situ begitu kan, dilantik menjadi presiden harus punya terobosan baru dan gagasan baru dibandingkan dengan seorang Jokowi begitu kan. Kalau mereka melanjutkan apa yang dilakukan Jokowi sana sini, ya sama aja mereka begitu. Artinya yang senang-senang yang dibaca di situ adalah prestasi seorang Jokowi. Saya yakin dan prediksi saya 1 tahun masih enak dengan Jokowi begitu. Tapi 2 tahun nanti ya bisa akan bertolak belakang dengan seorang Jokowi, apalagi seorang Gibran yang hanya menjadi ya wakil presiden. Wakil presiden itu kan hanya pelengkap saja begitu kan ya di era hari ini. Bagaimana kayak Ma'ruf Amin ya, mereka seolah-olah dikunci tak berkutik mereka. Nah kita lihat saja bahwa masyarakat hari ini sudah banyak yang mengatakan kalau Prabowo bisa saja ya akan bertolak belakang dengan Gibran nantinya, seperti mirip ya kayak Ma'ruf Amin. Artinya mungkin ya sana sini sudah seorang Jokowi, sana sini seorang Jokowi, sana sini seorang Jokowi. Bukan tidak mungkin alasannya sama, demi kesehatan gitu. Ya saya, ini kan negara demokrasi, saya menganggap begini, wakil presiden itu posisinya harus sama dengan presiden begitu kan ya. Mulai terobosan baru, gagasan baru, prestasi baru begitu kan, semuanya di situ. Coba sekarang ya, coba sekarang. Misalnya seorang Jokowi membangun tol misalnya ya, mereka sukses. Yang dibaca siapa? Presiden Jokowi. Tidak dibaca lagi sebagai Presiden Jokowi dan kayak Ma'ruf Amin. Inilah yang kemudian menurut saya pribadi apa-apa harus sama begitu kan ya.
Makanya saya sering mengatakan kalau seorang presiden dan wakil presiden itu harus sama mereka. Diajak kemanapun harus sama. Dalam artian diajak ke sini ya, meresmikan apapun itu diajak begitu kan. Seperti contoh ya kepemimpinan Anies Baswedan dengan dengan Pak Sandi begitu, dengan penggantinya Pak Sandi mereka. Sama mereka diajak kemana-mana begitu wakilnya. Ini kan sebuah catatan luar biasa kepemimpinan itu begitu. Ya, mereka menyampaikan dirinya enggan memberikan jawaban ketika ditanya ya progres komunikasi dengan Partai Nasdem yang sebelumnya mendukung di Pilpres 2024 yaitu adalah Anies Baswedan. Artinya bukan tidak mungkin satu sisi mereka akan melawan begitu kan, karena representasi oposisi dan kuda hitam bisa saja dimainkan begitu kan. Ya salah satunya Anies Baswedan begitu. Anies malah mengungkapkan komunikasi dengan PDIP yang menurutnya berjalan intensif ya karena mempunyai sudut pandang yang sama untuk Jakarta. Makanya komunikasi dengan PDIP ini kalau mereka bersama bukan tidak mungkin satu sisi akan semakin kekuatan